Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Cici-Cuit dimanapun Anda berada. Malam ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari kolom komentar. Di antaranya tentang 1 Yasinan, 2 Manakiban, 3 Maulid Nabi, 4 Tabaruk atau mencium tangan kiai, 5 Burdah atau membaca syair qasidah, 6 zikir berjamaah, 7 tahlilan, 8 tentang keluhan katanya kaum salaf itu suka memponis suatu perkara dan tidak bisa membedakan antara memponis dan ancaman suatu perbuatan. Baiklah, saya akan coba menjelaskan sedikit secara ringkas. Ini tidak bermaksud untuk mendahului para guru ya, para master gitu. Ini cuma sebatas keilmuan saya saja. Kalaupun ada yang salah ya mohon dimaklumi. Kalau yang benar ya mungkin alhamdulillah ya. Dari kolom komentar ada yang bertanya, katanya seperti ini. Mas Bro, katanya kaum salaf itu suka menyalahkan atau membid'ahkan orang NU yang suka membaca yasinan katanya. Baik, saya akan jawab. Saya rasa ini ada kesalahpahaman ya mengenai yasinan itu. Sebenarnya kaum salaf itu tidak pernah menyalahkan orang NU yang suka membaca Al-Quran. Mau itu surat Yasin, mau itu surat Al-Baqarah. Kaum salaf tidak pernah menyalahkan orang NU yang suka membaca Al-Quran. Baik itu mau yasinan di rumah maupun yasinan di masjid, itu terserah. Tidak ada hukum yang mengharamkan atau membid'ahkan membaca surat Yasin atau membaca surat Al-Baqarah. Jadi kesimpulannya, kaum salaf tidak pernah menyalahkan orang yang suka membaca surat Yasin atau surat Al-Baqarah atau surat Al-Kahfi di rumah atau di masjid. Nah, itu jawaban dari saya. Itu tentang yasinan ya. Yang kedua tentang manakiban. Katanya kaum salaf suka menyalahkan orang NU yang suka mengadakan pengajian manakiban. Setahu saya manakiban itu semacam acara pengajian gitu, ceramah singkat gitu, yang isinya mengkaji tentang biografi para ulama, baik itu ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama yang agak kesinian gitu ya. Setahu saya itu. Dan kaum salaf tidak pernah menyalahkan, tidak pernah membidah-bidahkan orang yang mengadakan pengajian yang isinya mengkaji tentang atau memperkenalkan tentang biografi para ulama terdahulu, seperti para sahabat Nabi. Tidak mungkin kaum salaf menyalahkan pengajian yang membahas tentang biografi para sahabat Nabi, mustahil. Nah, jawaban saya seperti itu. Jadi kesimpulannya, kaum salaf tidak mungkin menyalahkan dan tidak akan mungkin membidah-bidahkan orang yang sedang mempelajari biografi para sahabat Nabi. Oke, yang berikutnya tentang Maulid Nabi. Katanya kaum salaf itu katanya suka menyalah-nyalahkan orang NU yang sedang membuat acara Maulid Nabi. Nah, setahu saya ya, kaum salaf itu tidak pernah menyalahkan orang NU ingin melakukan semacam acara gitu. Kan setahu saya kan Maulid itu kan isinya kan cuma ceramah ya. Isinya itu cuma ceramah. Habis ceramah biasanya 1 jam. Habis itu
berbagi makanan gitu antar sesama para jamaahnya gitu. Nah, acara maulid itu seperti itu. Jadi mustahil kalau kaum salaf menyalahkan orang yang sedang mengadakan pengajian habis itu membagi makanan. Tidak mungkin dan mustahil kaum salaf menyalahkan acara seperti ini. Lawang isinya cuma pengajian dan berbagi makanan. Yang dilarang itu kalau membuat acara ulang tahun buat Nabi Muhammad setiap tahun. Nah, itu tidak boleh karena itu bid'ah memang. Kalau membuat ulang tahun buat Nabi itu tidak boleh kalau membuat ulang tahun. Kalau membuat acara pengajian habis ngaji terus berbagi-bagi makanan kepada para jamaah, nah itu boleh, nggak apa-apa itu mah, nggak apa-apa. Saya yakin kaum salaf tidak pernah menyalahkan seperti itu. Ini salah persepsi salah persepsi saja sepertinya kayak gitu. Kemudian yang keempat tentang tabaruk atau mencium tangan kiai. Katanya kaum salaf itu suka menyalah-nyalakan orang NU yang suka melakukan tabaruk yaitu mencium tangan kiai. Nah, bagaimana menurut Mas Bro katanya. Nah, menurut saya seperti ini. Saya yakin 100% kaum salaf tidak pernah menyalahkan atau tidak pernah membid'ah-bid'ahkan orang NU yang mencium tangan istrinya, mencium tangan kedua anaknya, mencium tangan kedua neneknya. Tidak mungkin, mustahil, karena kaum salaf sangat menganjurkan menghormati kedua orang tua, menghormati istri, menghormati anak-anaknya. Jadi menurut saya ini salah persepsi. Saya rasa kaum salaf tidak pernah melarang untuk tabaruk atau mencium tangan istri atau mencium tangan anak atau anak ke orang tua. Justru itu bagus. Artinya anak itu sangat menghormati orang tuanya. Nah, gitu ya tentang tabaruk mencium tangan. Lah bagaimana kalau mencium tangannya tangan kiai? Ya kalau istrinya kiai ya nggak apa-apa mencium tangan kiainya lah, itu suami istri. Boleh kalau istrinya kiai nih mencium tangan kiainya, boleh, nggak apa-apa. Justru itu bagus, artinya istri soleha. Gitu. Jadi tidak mungkin kaum salaf menyalahkan seorang istri kiai mencium tangan kiainya. Nggak mungkin, itu tidak masuk akal. Saya rasa itu cuma salah persepsi saja ya. Justru malah itu dianjurkan. Yang kelima tentang burdah atau membaca syair qasidah. Nah, kalau membaca burdah qasidah, katanya ada yang komen katanya orang salaf, katanya kaum salaf itu katanya suka membidah-bidahkan katanya acara burdah katanya. Saya rasa ini salah persepsi juga. Saya rasa kaum salaf tidak pernah membidah-bidahkan seseorang yang ingin membaca buku isinya syair seperti puji-pujian puji-pujian kepada Allah. Mana mungkin kaum salaf menyalahkan perbuatan seperti itu. Lawang dalam Al-Qur'an aja isinya tentang pujian kepada Allah, isinya juga ada syairnya juga. Jadi tergantung isinya gitu. Isinya itu pujian kepada Allah apa pujian kepada makhluk. Nah, di sini harus paham. Jadi kesimpulannya kaum salaf tidak pernah membidah-bidahkan burdah atau burdah qasidah atau membaca syair pujian kepada Allah. Itu tidak mungkin, mustahil. Lawang pujian kepada Allah itu bagus kok, bagus, asal sesuai syariat aja gitu. Tidak bahasanya tidak melampaui batas gitu. Yang keenam, zikir berjamaah. Katanya orang kaum salaf itu katanya suka menyalah-nyalahkan, suka membidah-bidahkan zikir berjamaah katanya. Nah, ini juga salah saya rasa. Kaum salaf tidak pernah menyalah-nyalahkan orang NU yang ingin zikir kepada Allah. Tidak mungkin, mustahil. Lawang zikir itu wasilah.
Zikir itu wasilah kepada Allah untuk mengingat Allah, gak mungkin disalahkan. Soal berjemaah atau tidak itu tergantung kondisi lah. Kalau sekarang seorang guru madrasah mengajari anak sekolahnya, anak kelasnya di dalam kelas, anak kelasnya berjumlah 40 orang misalkan, ayo anak-anak mari kita belajar berzikir, ikutin Pak Guru ya gitu. Misalkan seperti itu contohnya. Tidak mungkin kaum salaf menyalahkan zikir seperti itu. Justru bagus, itu kan artinya mengajarkan anak untuk berzikir gitu. Jadi ini saya rasa ini salah persepsi lagi, saya rasa ini. Jadi kaum salaf tidak pernah menyalahkan zikir berjamaah di dalam kelas bersama anak-anak sekolah gitu. Tidak mungkin itu. Lawang itu sedang belajar mengajar kan nggak mungkin kan disalahkan. Kan yang namanya anak-anak kan belum paham caranya berzikir, jadi diajarinnya bareng-bareng di kelas. Kalau diajarinnya satu-satu kan menghabiskan waktu. Gak mungkin, makanya diajarkan berzikirnya bareng-bareng di dalam kelas. Itu nggak apa-apa, bagus itu malahan. Artinya kan itu kan tarbiyah Islamiyah itu namanya. Ketujuh, tahlilan katanya. Katanya gini, ada yang komen katanya, Mas Bro, katanya kaum salaf itu katanya suka menyalah-nyalahkan orang NU yang suka tahlilan. Nah, ini saya akan bahas agak lebih panjang ya. Jadi gini, tahlilan itu kan isinya kan baca doa, terus habis itu kan berbagi makanan gitu kan. Nah, sedangkan baca doa itu dianjurkan. Mendoakan orang yang meninggal itu bagus, dan berbagi makanan itu bagus karena itu sedekah. Jadi kaum salaf itu tidak mungkin menyalahkan orang yang mendoakan orang yang meninggal, tidak mungkin. Masa orang pengen mendoakan orang yang meninggal disalahkan, dibidah-bidahkan? Tidak mungkin. Apalagi tentang sedekah jariyah. Yang namanya sedekah justru dianjurkan. Memberi makanan orang yang tidak mampu itu bagus malahan. Yang tidak boleh itu orang yang sedang ditinggal oleh ditinggal sanak saudaranya yang sedang meninggal gitu misalkan. Terus dia mengadakan pesta kematian misalkan. Nah, itu tidak boleh. Masa orang yang meninggal yang seharusnya kita prihatin gitu malah bikin pesta, kan nggak masuk di akal kan istilahnya. Yang namanya orang baru meninggal itu kan harusnya banyak berzikir, banyak bersolawat kepada Nabi gitu kan, agar si ahli kubur itu dimudahkan di alam kuburnya, harusnya seperti itu. Jadi kaum salaf tidak pernah menyalahkan orang berdoa kepada mayit atau berbagi sedekah makanan, tidak pernah, tidak mungkin. Jadi ini salah persepsi lagi saya rasa gitu. Tentang yang ke-8, hukum, vonis dan ancaman katanya. Jadi begini, ada orang yang komen di kolom komentar katanya gini, Mas Bro, katanya kaum salaf itu kenapa katanya tidak bisa membedakan antara hukum vonis dan ancaman terhadap suatu perkara katanya. Masa dikit-dikit katanya bid'ah, katanya syirik katanya. Menurut saya gini ya, yang namanya vonis sama ancaman itu pada dasarnya sama pada dasarnya. Contoh gini ya, pelaku bid'ah diancam masuk neraka. Contoh nih, bener nggak kalimatnya? Pelaku bid'ah diancam masuk neraka. Sesuai dalil nggak? Nah, sesuai kan? Nah, sesuai. Berarti kalau ada orang yang melakukan kebid'ahan diancam neraka, nah, itu udah bener, nggak salah, memang seperti itu bunyi hadisnya. Terus yang berikutnya tentang vonis, katanya orang salaf katanya gampang memvonis orang katanya.
gampang memvonis perbuatan orang katanya, dikit-dikit syirik, bid'ah, kafir misalkan. Baik, saya jelaskan. Sekarang gini, jika ada orang Islam yang berdoa di gereja menghadap ke patung Yesus, itu benar apa salah? Pasti salah kan? Itu syirik enggak? Tentu syirik, menduakan Allah. Karena Allah tidak pernah menyuruh orang Islam berdoa di depan patung Yesus. Nah, dalam hal ini kaum salaf tidak salah. Memang kalau perbuatan syirik ya harus dianggap syirik, tidak boleh dianggap sepele. Jadi kesimpulannya, apa yang dituduhkan kepada kaum salaf itu seperti yasinan, manakiban, maulid nabi, tabaruk, burdah, qasidah, zikir berjamaah, tahlilan, hukum tentang vonis, memvonis atau ancaman terhadap suatu perbuatan. Intinya ini semua sebenarnya salah persepsi saja. Salah persepsi gitu, kalau menurut saya. Karena kaum salaf tidak mungkin istilahnya menilai sesuatu tidak berdasarkan dalil, tidak mungkin, pasti sesuai berdasarkan dalil. Gitu. Nah, demikianlah sobat Cici Channel, jawaban dari pertanyaan yang ada di kolom komentar. Kalau masih ada yang belum paham, silakan di komen lagi di kolom komentar. Kalau jawabannya kurang memuaskan juga boleh disanggah lagi di kolom komentar. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurangnya dari saya dan lebihnya mungkin itu dari Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam mengucapkan kata atau kalimat atau salah mengucapkan sesuatu. Sampai berjumpa kembali di tema berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.